Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 ingin menjelaskan tentang materi kami, yaitu tugas manajemen pengetahuan. Saya sendiri sebagai Pak Akbar, teman saya ada Margarita Leo Kanata, yang kedua ada Muhammad Alfa Hafiz, yang ketiga Mauli Nadia Nur Isna Asaro, yang keempat Tika Nerania. Selanjutnya bakalan jelasin sama teman saya itu Margarita Leo. Perusahaan Google LLC adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkekhususan pada jasa dan produk internet. Produk-produk tersebut meliputi teknologi pencarian, komputasi web, perangkat lunak, dan periklanan daring. Sebagian besar labanya berasal dari AdWords, Sergey Brin. Google didirikan oleh Larry Page dan saat masih mahasiswa PhD di Universitas Stanford. Mereka berdua memegang 16% saham perusahaan. Mereka menjadikan Google sebagai perusahaan swasta pada tanggal 4 September 1998. Pernyataan misinya adalah mengumpulkan informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan bermanfaat oleh semua orang. Dan slogan tidak resminya adalah Don't be evil. Pada tahun 2006, kantor pusat Google pindah ke Mountain View, California. Sejak didirikan, pertumbuhan perusahaan yang cepat telah menghasilkan berbagai produk akuisisi dan kerjasama di bidang mesin pencari inti Google. Perusahaan ini menawarkan perangkat lunak produktivitas daring atau dalam jaringan, masuk surat elektronik atau surel, paket aplikasi perkantoran, dan di jaringan sosial. Produk-produk komputer mejanya meliputi aplikasi untuk menjelajah web, mengatur dan menyunting foto, dan pesan instan. Perusahaan ini memprakarsai pengembangan sistem operasi Android untuk telepon genggam dan Google Chrome OS untuk jajaran netbook Chromebook. Google sudah beralih ke perangkat keras komunikasi. Mereka bekerja sama dengan berbagai produsen elektronik besar untuk memproduksi perangkat Nexus-nya dan mengakuisisi Motorola Mobility pada Mei 2012. Tahun 2012, infrastruktur serat optik dipasang di Kansas untuk memfasilitasi layanan internet pita lebar Google Fiber. Perusahaan ini diperkirakan mengoperasikan lebih dari 1 juta server di beberapa pusat data di seluruh dunia dan memproses lebih dari 1 miliar query pencarian dan sekitar 24 petabita data buatan pengguna setiap harinya. Pada bulan Desember 2012, Alexa menyebut Google.com sebagai situs web paling banyak dikunjungi di dunia. Situs-situs Google dalam bahasa lain masuk peringkat 100 teratas, sebagaimana halnya situs milik Google seperti YouTube dan Blogger. Google menempati peringkat kedua di basis data ekuitas merek brands. Dominasi pasarnya menuai kritik mengenai hak cipta, penyensoran, dan privasi. Pada tahun 2014, Google juga mendapat penghargaan dari bisnis Indeed sebagai perusahaan yang memiliki merek paling bernilai. Pada 10 Agustus 2015, Google melalui postingan blog, CEO Google Larry Page mengumumkan pembentukan perusahaan baru bernama Alphabet yang akan menjadi perusahaan induk mencakup Google dan usaha-usaha lain yang tak terlalu terkait erat dengan bisnis utama Google. Pada restrukturisasi tersebut, Larry Page akan menjadi CEO perusahaan baru Alphabet. Sergey Brin menjabat sebagai presiden didampingi Eric Schmidt sebagai eksekutif chairman, sedangkan CEO Google akan dijabat oleh Sundar Pichai. Produk atau jasa dalam perusahaan Google yang pertama itu ada periklanan yang mencakup Google AdSense, suatu jasa penawaran iklan kepada pemilik web, di mana iklan tersebut akan dapat ditampilkan pada halaman web yang relevan dengan kata kunci dari iklan tersebut. Yang kedua itu adalah Google AdWords, suatu jasa pengiklanan oleh Google di mana iklan yang tampil hanya iklan yang relevan dengan konten dari halaman web. Baru yang kedua itu ada aplikasi pencarian yang terdiri dari Google Search. Google dikenal luas karena layanan pencarian webnya.
yang mana merupakan sebuah faktor besar dari kesuksesan perusahaan ini. Pada Agustus 2007, Google merupakan mesin pencari di web yang paling sering digunakan dengan pangsa pasar sebanyak 53,6%. Kemudian Yahoo sebanyak 19,9% dan Live Search yang sebanyak 12,9%. Google memiliki miliaran halaman web, sehingga pengguna dapat mencari informasi yang mereka inginkan melalui penggunaan kata kunci dan operator. Google juga telah menggunakan teknologi pencarian web pada layanan pencarian lainnya, termasuk pencarian gambar, Google News, situs perbandingan harga Google Product Search, arsip Usenet, interaktif Google Group, Google Maps, dan lain-lainnya. Yang kedua itu ada Google Maps, layanan untuk melihat peta pada aplikasi mobile dan juga tersedia untuk komputer personal. Yang ketiga itu ada Google Earth, layanan dari Google untuk melihat peta bumi, merupakan sebuah program pemetaan interaktif yang disediakan oleh satelit dan fotografi udara yang mencakup keseluruhan planet bumi. Google Earth dianggap sangat akurat dan lebih mendetail. Yang ketiga itu ada komunikasi yang mencakup, yang pertama itu ada Gmail. Pada tahun 2004, Google meluncurkan layanan email berbasis web gratisnya, disebut sebagai Gmail. Gmail memiliki fitur teknologi penyaringan spam dan kemampuan untuk menggunakan teknologi Google untuk mencari surel. Layanan ini mendatangkan keuntungan dengan menampilkan iklan dari layanan AdWords yang dimasukkan dalam isi pesan email yang ditampilkan di layar. Yang kedua itu ada Google Drive, layanan dari Google untuk menyimpan data yang terhubung dengan layanan Google Docs. Yang ketiga itu ada Google Docs, layanan dari Google untuk menyimpan dokumen-dokumen. Yang keempat itu adalah Google Chrome. Google juga meluncurkan Google Chrome, yaitu sebuah browser. Browser ini cukup cepat dan tampilannya minimalis. Pada September 2008, Google melepaskan kode untuk Google melalui proyek Chromium, di mana sampai sekarang Google Chrome masih berbasis Chromium. Yang keempat itu ada telepon genggam. Tahun 2007, beberapa laporan menyatakan bahwa Google merencanakan peluncuran telepon genggam milik mereka. Kemungkinan sebuah pesaing bagi iPhone Apple. Pada tanggal 5 November 2007, Google akhirnya mengumumkan Android, sebuah platform perangkat lunak dan sistem operasi bagi perangkat bergerak yang didukung Open Handset Alliance, sebuah konsorsium yang terdiri dari 34 perusahaan perangkat lunak, perangkat keras, dan telekomunikasi yang bertujuan mengembangkan standar terbuka bagi perangkat bergerak. Pada bulan September 2008, T-Mobile merilis ponsel pertama yang berjalan pada platform Android, yakni G1. Saat ini, Google juga sedang merencanakan untuk mengembangkan peranti komunikasi Google Tablet yang dilengkapi dengan teknologi 3D. Yang selanjutnya akan diteruskan oleh teman kami Topi Akbar. Lalu selanjutnya adalah penjelasan teori tentang data, informasi, dan knowledge dan wisdom. Yang pertama itu data. Menurut Pendit 1992, data adalah hasil observasi langsung terhadap suatu kejadian yang merupakan perlambangan yang mewakili objek atau konsep dalam dunia nyata. Hal ini dilengkapi dengan nilai tertentu. Menurut Ralston dan Reilly, Kami 2004 ayat 314, data didefinisikan sebagai fakta atau apa yang dikatakan sebagai hasil dari suatu observasi terhadap fenomena alam. Sebagai hasil observasi langsung terhadap kejadian itu atau fakta dari fenomena di alam nyata. Data bisa berupa tulisan atau gambar yang dilengkapi dengan nilai tertentu. Contohnya, daftar hadir siswa semester 1 ilmu perpustakaan dan kearsipan atau data. Daftar tersebut masih merupakan bentuk mentah karena belum memberikan informasi apa-apa. Sebagian besar orang awam sering memiliki pengertian yang agak rancu terhadap data dan informasi. Seiring terjadinya pengertian data digunakan untuk menyebut informasi, demikian pula sebaliknya. Yang kedua ada informasi. Informasi adalah sekumpulan fakta, data yang diorganisir dengan cara tertentu sehingga mereka mempunyai arti bagi si penerima. Sebagai contoh, bila kita memasukkan nama-nama murid dengan nilai rata-rata, nama-nama konsumen dengan saldo bank, jumlah gaji dengan jumlah jam bekerja, kita akan mendapatkan informasi yang berguna. Dengan kata lain, informasi datang dari data yang akan diproses. Selanjutnya,
knowledge. Pengetahuan atau knowledge adalah pengumpulan informasi yang terorganisir mengenai suatu bidang yang sudah dipahami, contoh teori, aksiom, kerangka kerja konseptual, cerita rumit, dan fakta. Selanjutnya ada wisdom. Kebijakan wisdom adalah hasil penerapan dari suatu pengetahuan yang dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Contohnya buku, paradigma, sistem, filosofi, puisi, sistem kepercayaan, tradisi, prinsip, dan kebenaran. Selanjutnya yaitu penjelasan teori tentang people, proses, dan teknologi dalam menerapkan knowledge management di organisasi. Yang pertama ada people. People yang berarti knowledge management berasal dari orang. People merupakan bentuk dasar untuk membentuk knowledge baru. Tanpa ada orang tidak akan ada knowledge. Yang kedua itu proses. Proses yang terdiri dari menangkap, menyaring, mengesahkan, dan mentransformasikan dan menyebarkan knowledge ke seluruh perusahaan dilengkapi dengan menjalankan prosedur dan proses tertentu. Selanjutnya ada teknologi. Teknologi merupakan infrastruktur teknologi yang standar, konsisten, dan dapat diandalkan dalam mendukung alat-alat perusahaan. Selanjutnya, knowledge proses pada organisasi. Mempercepat proses bisnis perusahaan sambil memastikan kepatuhan dengan pengetahuan karyawan. Proses pengetahuan berkonsentrasi pada identifikasi akuisisi, penyebaran dan pelestarian pengetahuan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dan meningkatkan nilai perusahaan. Organisasi harus menggunakan kemampuan untuk memasukkan pengetahuan mereka dalam proses bisnis mereka. Selanjutnya, knowledge codification dalam organisasi. Knowledge codification berarti mengubah pengetahuan tacit ke pengetahuan eksplisit dalam bentuk yang dapat digunakan untuk anggota organisasi. Pengetahuan tacit misalnya keahlian manusia diidentifikasi dan leverage melalui bentuk yang mampu menghasilkan return tertinggi untuk bisnis. Pengetahuan eksplisit diatur, dikategorikan, diindeks, dan diakses. Pengorganisasian sering meliputi decision tree, decision making, dan knowledge mapping. Kodifikasi harus dilakukan dalam bentuk atau struktur yang pada akhirnya akan membangun basis pengetahuan. Basis pengetahuan yang dihasilkan mendukung pelatihan dan pengambilan keputusan. Macam-macam tools dari knowledge codification. Knowledge mapping dalam perspektif knowledge management atau KM, pengetahuan merupakan sumber daya yang paling penting karena itu fokus utama dalam KM adalah bagaimana pengelola pengetahuan sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi organisasi. Penulis map fokus dalam mengorganisir aset pengetahuan agar para manajemen dan karyawan dapat mendeteksi jurang pemisah atau GAP. Pada pengetahuan, mengetahui sumber-sumber pengetahuan penting atau key knowledge dan menemukan para pakar internal yang dapat memberikan solusi. Yang selanjutnya adalah decision tree. Decision tree adalah salah satu metode klasifikasi yang paling populer karena mudah untuk diinterpretasi oleh manusia. Decision tree adalah model prediksi menggunakan struktur pohon atau struktur berhierarki. Nama lain dari decision tree adalah chart atau classification and regression tree, di mana metode ini merupakan gabungan dari dua jenis pohon yaitu classification tree dan juga regression tree. Decision table. Tabel keputusan decision table adalah tabel yang digunakan sebagai alat bantu untuk menyelesaikan logika dalam program. Algoritma yang berisi keputusan beringkat yang masih banyak sekali sangat sulit untuk digambarkan langsung dengan struktur English atau prosedur code dan dapat dibuat terlebih dahulu dengan menggunakan tabel keputusan. Struktur tabel keputusan. Yang pertama ada condition stock. Bagian ini berisi kondisi yang akan diseleksi. Yang kedua condition entry. Bagian ini berisi kemungkinan dari kondisi yang diseleksi yaitu terpenuhi diberi simbol Y dan tidak terpenuhi diberi simbol N. Setiap kondisi yang diseleksi akan mempunyai dua kemungkinan kejadian yaitu terpenuhi dan tidak terpenuhi. Bila ada X kondisi yang diseleksi maka akan terdapat N kemungkinan kejadian yaitu sebesar 2X sama dengan N.
Action stop. Bagian ini berisi pernyataan-pernyataan yang akan dikerjakan baik kondisi yang diseleksi terpenuhi atau tidak terpenuhi. Action entry. Bagian ini digunakan untuk memberi tanda tindakan mana yang akan dilakukan dan mana yang tidak akan dilakukan. Selanjutnya akan dijelasin oleh Cikantrinia. Yang selanjutnya ada penerapan knowledge process di organisasi. Yang pertama, penerapan knowledge management akan memberikan pengaruh terhadap proses bisnis perusahaan. Yang pertama, penghematan waktu dan biaya. Dengan adanya sumber pengetahuan yang terstruktur dengan baik, maka perusahaan akan mudah untuk menggunakan pengetahuan tersebut. Untuk konteks lainnya, sehingga perusahaan akan dapat menghemat waktu dan biaya. Yang kedua, peningkatan aset pengetahuan. Sumber pengetahuan akan memberikan kemudahan kepada setiap karyawan untuk memanfaatkannya, sehingga proses pemanfaatan pengetahuan di lingkungan perusahaan akan meningkat. Yang akhirnya, proses kreativitas dan inovasi akan terdorong lebih luas dan setiap karyawan dapat meningkatkan kompetensinya. Yang ketiga, kemampuan beradaptasi. Perusahaan akan dapat dengan mudah beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang terjadi. Yang keempat, peningkatan produktivitas. Pengetahuan yang sudah ada dapat digunakan ulang untuk proses atau produk yang akan dikembangkan, sehingga produktivitas dari perusahaan akan meningkat. Search engine atau mesin pencarian yang paling populer adalah Google. Yang dimaksud mesin pencarian adalah sebuah situs tempat di mana akan menemukan apapun di internet. Mulai dari pencarian alamat website, gambar, file, atau dapat juga mengetahui situs-situs dan topik-topik yang paling populer yang dikunjungi orang melalui Google Trends. Cara kerja dari search engine ya semacam Google ini adalah dengan menyimpan informasi tentang begitu banyak halaman web di internet melalui web crawler yang merupakan browser web otomatis yang mengikuti setiap pranala yang dilihatnya. Data yang berkaitan dengan halaman web tersebut kemudian diinput dalam database indeks yang akan digunakan lagi pada pencarian selanjutnya. Dengan adanya Google maupun search engine yang lainnya, sangat memudahkan dalam proses pencarian data maupun informasi yang diinginkan di internet. Selain sebagai search engine yang populer di masyarakat, Google juga melakukan inovasi pelayanan dengan menambahkan berbagai jasa yang lain, seperti jasa web email gratis dengan membentuk gmail.com, lalu ada Google News, Google Props untuk jaringan interaktifnya, kemudian ada Google Earth, sebuah layanan pemetaan dari satelit berupa fotografi udara yang mencakup seluruh wilayah di planet bumi. Jadi dengan www.google.com akan menemukan fasilitas lengkap dan memudahkan dalam melakukan browsing atau penjelajahan ke dunia maya dengan efektif dan efisien. Kesuksesan Google terus melejit dengan semakin banyaknya inovasi serta servis yang bermanfaat bagi pengguna internet. Hal itu sempat membuat banyak raksasa internet lainnya seperti Yahoo, bahkan Microsoft menjadi khawatir. Bahkan sampai saat ini pun, Google tetap berinovasi dengan akan meluncurkan berbagai produk baru seperti Google Flip serta selalu mengupdate dan mengembangkan produk lamanya seperti Picasa dan Google Chrome. Bahkan, Google juga rajin menyempurnakan dan melengkapi berbagai fitur produknya seperti Google Translate yang kini widgetnya bisa dipasang di semua halaman situs. Google dikenal dengan etos kerjanya yang santai. Filosofi perusahaan ini didasarkan pada berbagai prinsip biasa, seperti Anda dapat menghasilkan uang tanpa melakukan sandal, Anda dapat bekerja serius tanpa mengenakan seragam, dan bekerja seharusnya menantang. Dan tantangan itu harusnya menyenangkan. Kesadaran akan sebuah merek dicapai dengan cara melalui mulut ke mulut dan dampak menyebar seperti virus. Melalui klik-klik yang dilakukan antara situs yang satu ke situs yang lain. Revenue pun dapat diperoleh dengan cara menggunakan para pengiklan untuk menarget pengguna-pengguna online melalui cara-cara yang efisien dan canggih.
Google berargumentasi bahwa hal ini membuat periklanan menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik pihak pelanggan maupun pihak pengiklan yang memasang iklan tersebut. 10 prinsip tentang designing yang akan selalu diterapkan Google dalam berkutat tentang proyek, yaitu yang pertama, focus on people, their life, their work, their dreams. Yang kedua, every millisecond counts. Yang ketiga, simplicity is powerful. Yang keempat, engage beginner and attract experts. Yang kelima, dare to innovate. Yang keenam, design for the world. Yang ketujuh, plan for today's and tomorrow's business. Yang ke-8, ada delight the eye without distracting the mind. Yang ke-9, be worthy of people trust. Yang ke-10, add a human touch. Program-program knowledge management biasanya terkait dengan tujuan organisasi dan diarahkan untuk meraih hasil spesifik seperti berbagai kecerdasan, meningkatkan kinerja, meningkatkan keunggulan kompetitif, atau mendorong inovasi pada arah yang lebih tinggi. Search engine semacam Google dimulai dengan menyimpan informasi tentang begitu banyak halaman web di internet melalui web crawler. Data yang berkaitan dengan halaman web tersebut kemudian diinput dalam database index yang akan digunakan lagi pada pencarian selanjutnya. Kesuksesan Google melejit dengan semakin banyaknya inovasi serta servis yang bermanfaat bagi pengguna internet. Knowledge proses adalah metode untuk menciptakan, memperoleh, dan menggunakan pengetahuan. Ini adalah proses yang berpusat pada manusia karena pengetahuan adalah informasi yang ada sebagai pemikiran manusia. Istilah proses pengetahuan sangat luas dan umumnya diterapkan pada proses bisnis, pelatihan, dan acara yang padat pengetahuan. Ada beberapa jenis proses pengetahuan yang umum, yaitu sebagai berikut. Bisnis eksperimen adalah proses strategi, kemudian desain dan formulasi menurut tes dan belajar pendekatan. Ini terkait dengan inovasi dan menguji ide-ide berani dalam siklus yang cepat. Eksperimen bisnis dapat digunakan untuk mengurangi risiko dalam upaya yang paling konservatif. Eksperimen bisnis dapat menghasilkan data baru yang dengan demikian dapat merangkul momen saat ini sebagai lawan dari analisis data historis. Inovasi merupakan proses mengidentifikasi dan mengembangkan gagasan yang mewakili lompatan ke depan dalam nilai. Ini adalah praktik yang menantang dan rawan resiko yang membutuhkan pendekatan berani dan kreatif untuk berubah. Next. Knowledge management adalah praktik menangkap, mengendalikan, dan secara efektif berbagai informasi yang bermakna. Ini mencakup fungsi administratif langsung untuk menangkap dan menyimpan dokumen dan media yang benar. Manajemen pengetahuan juga dapat mencakup inisiatif budaya organisasi yang luas untuk meningkatkan kecepatan pengetahuan dengan teknik seperti mendongeng. Knowledge work atau pengetahuan adalah aktivitas produktif yang menghasilkan atau mengandalkan pengetahuan unik. Bisnis proses adalah unit kerja yang terdefinisi dengan baik dan dapat diulang yang dapat mencakup tugas manusia dan otomatisasi. Organisasi biasanya merangkum
kapabilitas inti mereka dalam proses yang diukur, dikelola, dan ditingkatkan dengan cermat. Knowledge discovery adalah proses menemukan pengetahuan yang ada berlaku untuk suatu situasi. Knowledge measurement adalah praktik mengevaluasi sumber pengetahuan organisasi secara numerik. Unconference adalah pertemuan yang didorong oleh peserta yang membiarkan formatnya terbuka sehingga tidak seperti yang direncanakan sebelumnya. Unconference dimaksudkan untuk melepaskan diri dari format hierarki dan statis konferensi tradisional di mana audiens mendengarkan berbagai otoritas topik berbicara panjang lebar. Collecting knowledge merupakan dimensi pertama, meliputi juga upaya menghubungkan karyawan dengan informasi terkait dengan menangkap dan mengajarkan explicit knowledge melalui teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Connecting knowledge adalah menghubungkan manusia dengan manusia, secara khusus antara yang ingin tahu dan yang sudah tahu. Ini memungkinkan tafsir knowledge mengalir melalui interaksi manusia yang semakin baik. Hasilnya tentu pengetahuan dalam organisasi menjadi semakin luas dan mendalam. Program yang dibuat Google Chrome merupakan salah satu web browser yang populer di kalangan user internet di dunia. Google Chrome sendiri merupakan web browser yang diciptakan dan dikembangkan oleh Google, yang merupakan situs pencarian atau search engine yang sangat populer, meskipun masih terbilang mudah apabila dibandingkan dengan Netscape Navigator dan juga Microsoft Internet Explorer. Akan tetapi faktanya adalah Google bisa dibilang jauh lebih populer dari kedua browser tersebut. Hal ini disebabkan karena Google Chrome memiliki beberapa keunggulan. Meski umurnya yang terbilang muda, Google Chrome menjadi salah satu browser terbaik yang menjadi favorit para user dalam berseluncur di internet. Loading yang ringan membuat Google Chrome banyak digunakan baik pada PC maupun mobile. Meskipun menggunakan PC dengan spesifikasi rendah, menggunakan Google Chrome tidak akan membuat komputer sering hang. Kelebihan dan kekurangan Google Chrome. Kelebihan yang pertama, desain user interface yang minimalis. Kedua, membutuhkan susah yang sedikit dan lebih hemat RAM. Ketiga, memiliki proses loading pada tab yang terpisah. 4. Langsung terhubung dengan situs pencari Google. 5. Google Chrome dapat mendeteksi keyword atau kata kunci. Kekurangan pertama, proses menerjemah bahasa yang masih kurang baik. Yang kedua, ada beberapa bug yang bisa mengganggu pengalaman surfing internet. Apa yang sebaiknya dilakukan organisasi yang di masa yang akan datang terkait knowledge management, yaitu memperbaiki dan program-program yang ada di perusahaan Google karena adanya persaingan yang ketat. Tuntutan dari lingkungan merupakan salah satu langkah dalam mencapai tujuan sebuah organisasi, serta merupakan kebijakan dari organisasi. Knowledge codification pada organisasi. Knowledge codification atau kodifikasi pengetahuan merupakan representasi dari pengetahuan agar dapat digunakan kembali baik oleh individu maupun organisasi. Dengan kata lain, melibatkan perubahan tafsir knowledge menjadi bentuk yang dapat digunakan secara eksplisit. Beberapa alat kodifikasi meliputi peta pengetahuan, tabel keputusan, pohon keputusan, kerangka, aturan, prediksi, penalaran berbasis kasus, dan agen berbasis pengetahuan. Knowledge mapping
Dalam perspektif knowledge management, pengetahuan merupakan sumber daya yang paling penting. Karena itu, fokus utama dalam KM adalah bagaimana mengelola pengetahuan sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi organisasi. Tujuan didirikannya perusahaan Google yaitu mengumpulkan informasi dunia dan membuat dapat diakses dan bermanfaat oleh semua orang. Knowledge mapping adalah tentang membuat pengetahuan yang tersedia dalam organisasi menjadi transparan dan tentang memberikan wawasan tentang kualitasnya. Pada gambar ini didapat pemetaan pengetahuan bagaimana perusahaan Google dalam memperkenalkan jenis produk, bergerak di industri mana saja, dan proses seleksi untuk merekrut karyawan yang dilakukan oleh perusahaan Google serta anak perusahaan Google. Perusahaan Google terbagi dari anak perusahaan bergerak pada bidang produk sampai proses seleksi untuk merekrut karyawan. Pada anak perusahaan Google terdapat YouTube, General Mobility, Nestle, DoubleClick, AdMark, FeedBurner. Sedangkan perusahaan Google ini bergerak pada bidang jasa dan produk internet. Terus perusahaan Google memiliki produk yaitu teknologi pencarian, komputasi web, perangkat lunak, serta periklanan daring. Dan ada cara proses seleksi untuk merekrut karyawan. Decision table adalah tabel yang digunakan sebagai alat bantu untuk menyesuaikan logika dalam program. Algoritma yang berisi keputusan tingkat yang banyak sekali sangat sulit untuk digambarkan langsung dengan struktur English atau procedure code dan dapat dibuat terlebih dahulu dengan menggunakan tabel keputusan. Struktur tabel keputusan adalah condition staff yang berisi dari kondisi yang ada seleksi, terus condition entry yaitu yang kemungkinan dari kondisi yang terpenuhi, terus action step yaitu bagian yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan dikerjakan baik kondisi di seleksi terpenuhi atau tidak terpenuhinya. Lanjut, action entry yaitu bagian digunakan untuk memberi tanda tindakan yang mana baik dilakukan dan mana yang tidak akan dilakukan. Langkah-langkah membuat tabel keputusan yang pertama menentukan kondisi yang akan diseleksi, yang kedua situs yang akan dipilih, lanjut izin khusus terhadap situs, lanjut situs yang akan diterbitkan, menentukan jumlah kejadian yang akan terjadi, menentukan tindakan yang akan dilakukan, membuat catatan kekurangan, mengirim semua pesan yang akan diterima. Decision tree adalah salah satu metode klasifikasi yang paling populer karena mudah untuk diinterpretasi oleh manusia. Decision tree adalah memprediksi menggunakan struktur pohon atau struktur berhierarki. Nama lain dari decision tree adalah chart atau classification and regression tree, di mana metode ini merupakan gabungan dari dua jenis pohon yaitu classification tree dan regression tree. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami penjelasan tentang knowledge management Google. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.